Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun berada, kita sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam ibadah subuh atau ibadah fajar hari ini. Haleluya.
besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, Yes. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari bagi kami umat-Mu. Kasih-Mu yang tidak terbatas, tidak terselami, jauh melebihi dari segala yang ada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kudus dan mulia. Bagimu-lah pujian, hormat dan syukur kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari yang baru Engkau telah ciptakan bagi kami. Engkau karuniakan bagi kami, untuk kami boleh hidup, kami boleh bernafas, menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan hati, tubuh, jiwa dan roh kami. Biarlah kami persembahkan seluruhnya hanya untuk hormat kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami persembahkan kepadamu. Siap kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca Mazmur 123. Berhubung ayat itu pasal itu pendek, maka kita gabung dengan Mazmur 124. Jadi kita baca dua pasal, kitab Mazmur 123 dan 124. 5 ayat satu orang, dan saya akan mulai membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ciara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang rasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian syiara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kembali kita ditegaskan pagi hari ini bahwa pertolongan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang
bersandar kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, luar biasa. Ingat baik-baik, saya tekankan kepada jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang berharap, orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara mau ragu apa lagi? Fakta atau kenyataan yang kita hadapi memang ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi pasal 123 berkata, biar kita mengharapkan pertolongan Tuhan itu seperti seorang mata para hamba laki-laki dan memandang tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, agar berkemurahan. Diibaratkan seperti seorang tuan nyonya Allah itu, dan kita sebagai budak laki-laki perempuan yang sedang berharap. Haleluya. Jadi di pasal 124 Tuhan menegaskan kepada kita bahwa pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Namun fakta yang kita lihat kadangkala menurut kita Tuhan tidak tolong. Tapi pasal 123 menekankan kepada kita menjadikan seperti pembantu jongos memandang kepada tuannya pertolongan itu. Artinya pertolongan itu datang ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah yang mempunyai hidup kita. Tuhan dengan budak pada zaman dulu, ya, walaupun spesies manusianya sama, begitu ya, haleluya. Tapi budak tidak punya hak atas hidupnya ketika dia ada di bawah seorang tuan. Yang berkuasa atas hidupnya adalah tuan tersebut. Sama seperti kita. Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Jadi pertolongan kita datang dari Tuhan, dari Tuhan kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemirsa, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Kembali ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak ragu pasca pandemi ini. Ya, pasca pandemi ini sangat besar dampaknya. Baik itu bagi kehadiran orang-orang untuk bergereja, baik itu ekonomi secara pribadi orang per orang, maupun ekonomi secara global, nasional. Ini sangat panjang dampaknya ini. Apalagi ditambah dengan peperangan yang dilakukan oleh antara Uni Soviet dengan Ukraina. Ini memiliki dampak-dampak yang besar secara ekonomi, secara sosial. Tapi percayalah, di dalam Mazmur 124 dikatakan pertolongan orang yang berharap. Kita sebagai budak, orang yang berharap kepada Tuhan kita, pertolongan kita dari Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa kita diberikan dan kita memiliki hati yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, seberat apapun, ingat,
Sesulit apapun persoalanmu, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti saudara dan saya ada di dalamnya, diciptakan Tuhan. Haleluya. Satu misal, sebuah mesin kalau saya menciptakan, maka saya tahu kelemahan, saya tahu usianya, dan saya tahu cara mendandaninya ketika dia rusak. Karena saya penciptanya. Tuhan penciptamu jemaat, Tuhan penciptamu hamba-hamba Tuhan, Tuhan penciptamu keluarga kami, Tuhan penciptamu pemirsa. Berarti Tuhan tahu detail hidupmu. Berharaplah kepada Dia sebagai Tuhan kita, sampai tangannya menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Iman kami bangkit oleh karena firman Tuhan. Kami berharap pertolongan Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi terjadi atas hidup kami, atas hidup pemirsa, atas hidup keluarga kami, atas hidup jemaat, atas hidup hamba-hamba Tuhan. Pertolongan dari Tuhan datangnya yang menciptakan langit dan bumi. Kesulitan, persoalan sesulit apapun, ekonomi yang porak-poranda, usaha yang bangkrut, pertolongan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi atas jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, pemirsa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih rumah tanggamu, pulih ekonomimu, pulih usahamu dalam nama Yesus. Engkau mungkin berhutang. Pagi hari ini kami berdoa, pertolongan Tuhan melepaskan engkau dari hutang dalam nama Tuhan Yesus.
orang yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini bersama dengan pertolongan-Mu, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, hadapi masuk ke dalam hari yang baru ini. Karena itu mereka sukses memuji menyembah Tuhan, sukses dalam karir, sukses dalam ekonomi, sukses dalam segala sesuatu, sukses menjaga hati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri doa pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.